balik lagi di program Interfaith Islam, masih bersama saya Farid Tabu Asgab dan Habib Hussein. Bib, hari ini segmen ini nih Bib, kita akan ngomongin hijrah sekarang nih, zaman now. Oke. Istilah zaman now. Ya, Bib, menurut Habib nih perbedaan hijrah zaman Nabi dengan zaman sekarang nih bagaimana nih Bib? Iya. Kalau yang dimaksud adalah tren hijrah yang banyak dilakukan oleh public figure dan masyarakat umum, itu berbeda dengan hijrah di zaman Nabi. Jadi kalau hijrah di zaman Nabi itu kan lebih sebagaimana dari tadi kita bahas, itu perpindahan tempat dari Mekah ke Madinah dengan tujuan untuk keamanan, rezeki, dan untuk juga utamanya dakwah Islam, kesuksesan dakwah Islam. Nah, kalau hijrah yang menjadi tren sekarang itu lebih kepada apa yang disebut oleh Ibnu Hajar tadi sebagai hijrah batin. Betul. Yaitu berubah dari pertama orang yang dulunya buruk menjadi baik, atau orang yang dulunya sudah baik menjadi lebih baik. Lebih kepada itu sih perbedaannya. Karena itu biasanya ditunjukkan dari dulunya tidak berkerudung, sekarang menjadi berkerudung. Dulunya tidak bisa membaca Al-Quran, sekarang menjadi membaca Al-Quran. Dulunya tidak sholat, sekarang sholat. Atau dulunya sholat di rumah, sekarang menjadi sholat berjamaah di masjid. Lebih kepada itu sih sekarang. Kedua zaman ini kan berbeda nih Bib, zaman Nabi dan zaman sekarang ini kan. Perbedaannya itu dari sisi pahala, misalnya dari sisi pahala, atau sama nilainya, atau bagaimana Bib, dari sisi pahala? Iya. Sebenarnya kalau dari segi pahala, pertama bahwa yang tahu utamanya adalah Allah. Kemudian yang kedua, kalau kita dibandingkan dengan orang-orang yang menjadi sahabat Nabi, tentu posisinya jauh. Mereka dijamin surga, mereka adalah generasi pertama yang paling mulia, generasi terbaik dan lain sebagainya. Tapi kalau pahalanya hijrah secara lahir dan batin, itu ya tidak bisa dibandingkan karena itu berbeda. Kalau hijrah lahir ya perpindahan dari satu tempat. Ada nilai pahalanya, yaitu kalau dia mengejar rezeki, pahala mengejar rezeki. Kalau dia untuk berdakwah, maka pahalanya pahala dakwah. Kalau hijrah batin, dia berubah dirinya, maka itu pahala atas komitmennya dia. Sebenarnya sih kalau hijrah lahir itu jauh lebih tinggi posisinya ketimbang hijrah batin. Karena kenapa? Karena kalau hijrah batin seperti yang dilakukan oleh tren sekarang ini, public figure dan masyarakat umum, itu kan biasanya untuk diri sendiri. Dia dulunya tidak baik, sekarang menjadi baik. Sedangkan hijrah lahir yang tadi dijelaskan itu bukan untuk dirinya sendiri saja, tapi untuk banyak orang. Jadi untuk mendakwahkan Islam lebih luas, sehingga jauh lebih tinggi posisinya sebenarnya hijrah yang secara lahir tadi. Karena kalau hijrah secara batin itu artinya menerapkan Islam dengan lebih baik kepada diri sendiri, bukan mendakwahkan. Karena mendakwahkan itu step setelahnya. Setelah kita Islam dengan baik, baru kita berdakwah. Jadi kalau orang sudah berdakwah sampai berhijrah untuk kepentingan dakwah, artinya dia sudah mapan secara Islam. Sudah memikirkan kepentingan dakwah, bukan hanya kepentingan diri sendiri. Nah ini kan apakah perbedaan hijrah zaman kini yang sering dikaitkan dengan perubahan dari yang namanya buruk menjadi baik dengan taubat? Hijrah dengan taubat itu sama atau tidak? Iya, pengertiannya relatif sama. Mungkin kalau kita mau cari perbedaannya adalah begini, kalau taubat itu dari kita dulunya maksiat, kemudian berhenti dari maksiat. Kalau hijrah mungkin dari yang dulunya tidak begitu baik menjadi lebih baik. Dan kalau taubat itu sekali, kita taubatan nasuha, taubat secara utuh, oke, kita berhenti maksiat. Nah kalau hijrah ini harus terus, tidak boleh berhenti sekali. Sekarang hijrah dari nggak sholat menjadi sholat, atau dari sholat bolong-bolong menjadi sholat secara rutin. Nanti hijrah lagi, sholat rutin di waktu yang tepat, di awal waktu. Kemudian nambah lagi hijrah, bukan cuma sholat di rumah, tapi sholat di masjid. Kemudian nambah lagi, bukan hanya sholat di masjid, tapi sholat sunnah dan wajib di masjid. Jadi terus tiada henti itu sampai mati. Bahkan dalam tasawuf, yaitu para sufi, itu mengatakan bahwa
mereka itu setiap hari harus meningkatkan makomnya, tingkatan keimanannya dan ibadahnya. Dan mereka beristighfar atas ibadah yang kemarin. Jadi mohon ampun kepada Allah karena kemarin sholawatnya cuma 100 kali. Hari ini sudah 120 kali. Mereka sedih atas keadaan mereka yang kemarin. Nah, hijrah harus seperti itu. Tidak boleh berhenti. Termasuk utamanya pasti hijrah itu bukan urusan fisik. Betul. Urusan batin. Karena itu tidak boleh berhenti dengan, oh saya berhijrah, saya berkerudung, selesai. Enggak. Utamanya justru bukan kerudung itu yang nomor satu. Yang nomor satu adalah hatinya. Harus dikerudungin, harus diluruskan. Karena kalau enggak, kalau kerudungnya di kepala aja bisa jadi kemudian dia membuat citra Islam buruk. Kalau kelakuannya buruk sedangkan dia berkerudung. Karena itu hatinya dulu berhijrah, maka kemudian fisiknya juga dihijrahkan sesuai dengan tuntunan Islam. Baik itu menggunakan hal-hal yang diwajibkan atau juga menambah dengan melakukan dan menggunakan hal-hal yang sifatnya sunnah. Tapi intinya jangan berhenti. Kalau berhenti cuma di secara fisik, ya enak banget dong. Islam bukan fisik intinya. Jadi intinya Islam adalah? Intinya adalah batin. Fisik kemudian nomor 2. Begitu juga dengan kerudung. Itu jangan cuma pakai di kepala selesai. Enggak, tapi di surat An-Nisa dan di surat An-Nur misalnya dijelaskan bahwa kerudung itu hanya salah satu dan itu di akhir ayat disebutkannya, yaitu menutup aurat. Sebelumnya Allah minta kepada kita, kaum perempuan dan kaum laki-laki, pertama menundukkan matanya kepada yang bukan muhrimnya. Jadi selalu menundukkan mata. Ini khususnya bagi kaum laki-laki. Jangan sampai wanitanya sudah berkerudung, lakinya, dianya ngelihatnya dengan nafsu gitu. Itu yang bahaya. Karena itu bagi saya kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dosa itu bisa jadi pada laki-lakinya yang karena tidak menutup, menundukkan pandangannya. Karena setiap orang bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Wah, gak bisa karena dia gak berkerudung, saya jadi terbawa, jadi nafsu. Lah, Allah katakan tundukkan pandanganmu. Mau dia berkerudung gak berkerudung, kita harus tundukkan pandangan. Itu yang pertama. Yang kedua, jagalah kemaluan, kata Allah. Kemaluanmu jaga. Jadi bukan hanya berkerudung, tapi juga menjaga mata dan kemaluan kita. Dan yang ketiga adalah jangan sombong. Jangan sombong, karena jangan sampai, saya sudah hijrah nih, sombong. Wah, saya nih benar suci, pasti masuk surga. Nah, itu yang nggak boleh. Atau memandang orang yang belum hijrah, apaan nyepelein. Padahal kondisi dia yang belum hijrah itu adalah kondisi dirinya sendiri yang belum hijrah dulu. Jadi jangan disepelekan. Lagian udah hijrah, kan kita nggak tahu akhir hidupnya gimana. Siapa tahu akhir hidupnya naudzubillah su'ul khotimah, jelek, kembali maksiat. Dan orang yang belum hijrah jangan pandang rendah. Kita nggak tahu, siapa tahu husnul khotimah. Di ujung hidupnya dia berubah menjadi pribadi yang baik. Nah, ini kan apakah hijrah menjadi sesuatu yang diwajibkan dalam Islam? Hijrah dalam pengertian menjadi pribadi yang lebih baik itu diwajibkan. Apalagi dari maksiat kepada ketaatan, itu sesuatu yang wajib. Tapi kalau hijrah dalam pengertian berpindahnya kita dari satu tempat ke tempat lain, itu tidak wajib, tergantung kepada kebutuhan. Kalau kebutuhannya dibutuhkan, ya sudah kita hijrah. Dan tidak mesti dalam pengertian untuk mendakwahkan Islam. Tapi untuk nyari rezeki itu juga hijrah dan mulia di sisi Allah. Karena mencari rezeki itu adalah ibadah. Seperti orang yang merantau ke kota untuk mencari rezeki. Itu juga ibadah. Hijrah juga itu. Berarti mencari rezeki itu termasuk dari bagian dari ibadah dan hijrah di BP. Dan hijrah. Dan Bib kan, jika dari awal seorang yang merasa dirinya baik nih Bib, tapi menurut orang lain itu nggak baik, itu apakah diri tersebut harus melakukan hijrah lagi? Jadi pertama gini, intinya itu pandangan Allah, bukan pandangan manusia. Mau manusia pandang buruk, kita gak ada urusan, gak peduli. Karena tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang kedua, juga dipertimbangkan. Jangan sampai, kata Sayyidina Ali, keberadaan kita itu menjadikan fitnah. Misalnya, melakukan hal-hal yang bisa menyebabkan orang lain berpandangan buruk kepada kita.
Meskipun kita tidak melakukan hal buruk, tapi kesannya melakukan hal buruk. Betul. Misalnya malam-malam anak muda ada di tempat yang maksiat gitu. Padahal dia tidak melakukan maksiat, mungkin hanya tapi lewat. mungkin hanya lewat. Padahal dia bisa lewat dari tempat lain, di tempat lain misalnya. Maka hindari hal-hal yang sifatnya fitnah. Kalau sudah menghindari orang tetap memfitnah atau terpaksa lewat di tempat maksiat karena gak ada jalan lain, orang tetap memandang negatif atau memfitnah, urusan orang itu dengan Allah, bukan urusan kita. Kita gak ada urusan. Nah ini kan kadang-kadang anak-anak muda gitu yang ngomongnya kadang-kadang ke barat-baratan dicampur. Mungkin kadang-kadang Inggris, kadang-kadang Indonesia dicampur tuh Bib. Suatu saat dia berhijrah dan soalim gitu, itu menurut pandangan itu Islam itu bagaimana Bib? Nah, yang pertama gini, hijrah itu juga termasuk mencintai tanah air kita. Itu bagian dari hijrah ya? Iya, sebagaimana Nabi ketika hijrah ke Madinah, Nabi kemudian mencintai Madinah. Sangat mencintai Madinah. Walaupun Nabi. bukan tempat lahirnya Nabi. Walaupun bukan tempat lahirnya Nabi. Begitu juga kita di Indonesia harus mencintai Indonesia, sehingga belajar dari Barat boleh. Belajar dari Arab boleh, belajar dari Cina, dari manapun boleh. Yang penting jangan ke barat-baratan, jangan ke Arab-Araban, jangan ke Cina-Cinaan. Kita tetap harus meningkatkan nasionalisme dan memakai budaya sendiri. Ya, betul. Jadi karena Islam itu tidak mesti Arab, nggak ada hubungannya. Islam Tidak bukan mesti, Arab. bukan Arab. Begitu juga yang keren, yang maju bukan berarti pasti Barat. Iya, Enggak ada. Itu tergantung diri kita sendiri. Islam urusan hati kita dengan Allah dan ibadah kita. Modern urusan pikiran kita maju apa enggak. Kalau enggak maju ya mau ngomongnya gitu. ke barat-baratan ya percuma, malah terlihat konyol gitu. Ngomongnya doang yang yang ke barat-baratan tapi pola pikirnya terbelakang gitu, sama saja. Dan miris sekali melihat fenomena begitu, karena itu sama saja seperti yang tadi saya katakan, melihat segala sesuatu secara tampilan, padahal intinya adalah hati, pikiran, itu intinya. Jangan tampilannya ke barat-baratan padahal dalamnya terbelakang, tampilannya ke Arab-Araban padahal hatinya tidak Islami, ya nggak itu ada banyak gunanya. tuh zaman sekarang itu banyak atau bagaimana tuh yang tahu mereka hijrah berubah mulai dari tata berpakaian, tata bicara, itu bagaimana menurut Islam menilainya? Iya, Islam itu menilai kualitasnya bukan kuantitasnya. Misalnya pakaian dalam Islam, apakah jubah? Enggak. Apakah sarung? Enggak. Bahkan apakah baju koko itu? Enggak, itu malah budaya Cina itu. Jadi Islam itu adalah menutup aurat, cukup. Intinya menutup aurat. Dan kalau ada orang yang mengira menjadi Islam adalah menjadi Arab, itu salah, karena tidak ada hubungannya. Menjadi Arab itu adalah perkara lain. Karena Arab itu soal budaya, soal ras, bukan soal agama. Nabi ke Arab-Araban ya karena Nabi memang orang Arab. Betul. Sedangkan saya yang keturunan Arab, tapi kemudian nenek moyang saya hijrah ke Indonesia dan saya lahir di Indonesia, saya ya berusaha ke Indonesiaan gitu. Jadi gak ada hubungannya. Pun dalam hal dakwah, misalnya saya gitu, karena saya tahu dakwah saya ke generasi milenial, saya nggak pakai jubah gitu, pakai hoodie gini saja. Agar apa? Agar tidak ada jarak antara saya dan generasi milenial. Kalau ada jarak, mereka nggak asik, apalagi kalau merasa digurui. Gitu. Betul. Dan itu dari Nabi. Makanya Nabi menyebut semua muridnya sebagai sahabat. Agar tidak ada jarak. Jadi kayak curhat tuh mereka kalau ketemu Nabi. Dan memang betul-betul kayak curhat. Mereka ngaku dosa. Kemudian Nabi kasih solusi. Bukan cuma Nabi, wow parah lo, dosa lo. Enggak. Nabi kasih solusi. Jadi kayak sahabat. Curhat kemudian dikasih jalan keluar. Ini seru banget nih ngobrol-ngobrol kita. Nah, buat teman-teman milenial, tadi kita udah ngobrolin cara hijrah dari zaman sekarang atau zaman sebelum Nabi. Nah, tetap di program Interfaith Islam hanya di Mata Indonesia TV, matanya Indonesia.